Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Ketika Semut Pekerja Bersantai. Hari masih pagi ketika para semut pekerja memulai pekerjaannya. Hari ini, sekumpulan semut pekerja mendapat tugas untuk membuat ruang penyimpanan makanan. Sebenarnya sudah ada ruang penyimpan makanan di liang mereka. Namun, ruangan itu sudah penuh dengan persediaan makanan. Ratu Semut ingin mereka membuat ruang yang baru agar dapat menyimpan makanan lebih lama. Hal itu dilakukan agar mereka dapat bertahan menyambut musim kemarau nanti. Sementara itu, semut pekerja lain mendapat tugas untuk mencari persediaan makanan. Mereka harus bergegas sebab menurut Ratu, musim kemarau akan datang lebih awal. Para semut pekerja yang mendapat tugas untuk membuat ruangan penyimpanan makanan bekerja dengan giat. Sebagian terus menggali tanah, sebagian lagi bertugas mengeluarkan tanah. Nyit dan teman-temannya bertugas untuk membuat tanah keluar liang. Saat itulah mereka dapat melihat pemandangan hutan yang indah. Pohon-pohon besar yang tinggi menjulang, tanaman-tanaman pakis yang melengkung, dan hewan-hewan yang sedang mencari makan. Semua itu membuat Nyit terpana. "Hei Nyit, kenapa kamu malah berdiri di sini?" tanya Flop sesama semut pekerja. "Aku sedang memandangi keadaan hutan," jawab Nyit. "Ternyata pemandangan di luar liang sangat indah ya." "Iya, kamu benar. Di sini kita dapat menghirup udara segar, memandangi langit yang biru, juga melihat rumput-rumput yang hijau," kata Flop. Nyit memegang dagu. "Aku jadi bingung, kenapa sih setiap kita harus terus bekerja? Kenapa kita tidak menikmati hidup dan bersantai?" "Maksudmu?" Tik yang sejak tadi mendengar pembicaraan Nyit, Flop, akhirnya ikut bergabung. "Maksudku, apalah salahnya jika kita sesekali bersantai? Misalnya dengan beristirahat dan menikmati pemandangan hutan," jawab Nyit. Flop dan Tik mengangguk-angguk. Mereka merasa apa yang Nyit katakan ada benarnya. Selama ini mereka memang selalu sibuk bekerja. "Aku rasa tak ada salahnya beristirahat sebentar," kata Tik kemudian. Akhirnya Nyit, Flop, dan Tik duduk di atas sehelai rumput. Mereka menikmati keindahan hutan dan tingkah para hewan lain yang sedang mencari makan. Beberapa semut pekerja yang melihat tingkah Nyit, Flop, dan Tik merasa iri. Mereka pun ingin beristirahat dan bersantai. Akhirnya, semua semut pekerja yang bertugas mengeluarkan tanah mengikuti apa yang Nyit lakukan. Hari semakin siang, tetapi Nyit dan teman-temannya tampak masih bersantai. Mereka keasyikan menyaksikan tingkah hewan-hewan hutan. Sesekali mereka bersorak jika melihat sesuatu yang menarik. "Hei, lihat! Tupai itu kuat memakan biji pohon pinus!" teriak seekor semut. Semut pekerja yang lain langsung memandang ke arah yang ditunjuk. Tak berapa lama para semut langsung riuh berkomentar. "Wah, aku tak dapat membayangkan betapa kuat gigi hewan-hewan itu," kata seekor semut pekerja. "Aku rasa dia juga sanggup memakan biji-bijian yang lain loh," sambut semut pekerja yang lain. Sementara itu, di dalam liang, semut pekerja yang bertugas menggali tanah merasa bingung. Tanah-tanah sisa galian mereka masih berada di bawah liang. Tak ada seekor semut pun yang datang untuk membawanya keluar. "Kemana para semut pekerja yang lain? Apa mereka mendapatkan masalah di luar liang?" tanya Ruk, seekor semut pekerja. Prik mengangguk. "Aku rasa mereka memang sedang mendapat masalah. Coba kau beritahu semut prajurit, biar mereka melihat bagaimana keadaan di luar liang. Jangan-jangan teman-teman kita mendapat gangguan dari hewan yang lebih besar." "Baiklah, aku akan memberitahu semut prajurit," kata Ruk khawatir. Kemudian Ruk langsung berlari menyelusuri lorong liang. Di sebuah pintu keluar, dia menjumpai Brave, seekor semut prajurit. Ruk segera menceritakan apa yang terjadi. Brave terlihat sangat khawatir. Dia lantas memanggil seekor semut prajurit untuk menggantikannya menjaga pintu keluar dan 2 ekor semut prajurit untuk menemaninya mencari para semut pekerja. Ketiga semut prajurit itu segera berlari memutari bagian luar liang.
Mereka berharap dapat bertemu dengan para semut pekerja yang hilang tersebut. Namun, betapa sedihnya Brave karena ternyata semut-semut pekerja itu tak berhasil ditemukan. "Aku rasa mereka sudah dimakan terenggiling," kata seekor semut prajurit yang menemaninya. Brave mengangguk. "Mungkin saja, banyak hal yang dapat terjadi dengan hewan kecil seperti kita. Sepertinya kita harus memberitahukan kejadian ini kepada ratu, agar dia dapat memerintahkan semut pekerja yang lain untuk mengeluarkan tanah sisa galian." Dua ekor semut yang menemani Brave mengangguk setuju. Namun, saat mereka hendak melangkah, terdengarlah teriakan Nyet. Brave dan kedua temannya mendongak dan melihat para semut pekerja yang diduga hilang. Ternyata mereka sedang duduk bersantai di atas rumput. Melihat itu, kesedihan Brave berubah menjadi kemarahan. Dengan lantang dia pun berteriak, "Hei para semut pekerja, turun kalian!" Betapa terkejutnya semut-semut pekerja itu mendengar teriakan Brave. Mereka pun segera turun dari rumput dan berbaris di hadapan Brave. "Apa yang sedang kalian lakukan?" tanya Brave marah. Hening, tak ada semut pekerja yang berani menjawab. Hingga kemudian Nyet pun maju. "Maaf, kami tadi ingin beristirahat sebentar," jawab Nyet menunduk. "Kalian boleh beristirahat, tetapi harus di saat yang tepat," jawab Brave. "Sekarang kan kalian sedang diberi tugas untuk membuat ruang penyimpanan makanan. Kalau pekerjaan kalian sudah selesai, baru kalian dapat beristirahat." Nyet mengangguk. "Maafkan kami," katanya. "Kalian tahu apa akibat dari perbuatan kalian?" bentak Brave. Para semut pekerja menggeleng. "Teman-teman kalian, semut pekerja yang bertugas mencari ruang makan, sekarang sedang berdiri mengantri di pintu masuk sambil membawa persediaan makanan. Itu semua terjadi karena ruang penyimpanan yang kalian buat tak kunjung selesai," kata Brave dengan marah. "Maafkan kami, Brave. Kami akan segera menyelesaikan pekerjaan kami," kata Nyet. Brave berkata, "Jika saja tadi kalian menyelesaikan ruang penyimpanan makanan, sekarang kalian sudah dapat beristirahat dan bersantai." Nyet kembali menunduk. "Iya, maafkan kami," katanya penuh penyesalan. "Baiklah," kata Brave. "Sekarang cepat selesaikan pekerjaan kalian." "Siap," jawab para semut pekerja serempak. Mereka pun berbaris. Menjelang petang, ruang penyimpanan makanan yang baru sudah jadi. Para semut pekerja yang bertugas mencari makanan kini dapat meletakkan hasil pencarian mereka di ruang tersebut. "Syukurlah semua dapat selesai sebelum malam hari," kata Nyet. Flop mengangguk. "Ya, dengan begitu kita semua dapat beristirahat dengan tenang di dalam liang." "Aku merasa malu dengan perbuatan kita hari ini," ucap Tik. Nyet menunduk. "Lain kali jika ingin bersantai, kita selesaikan pekerjaan kita dulu ya." Flop dan Tit mengangguk. Mereka berjanji akan melakukan apa yang diucapkan oleh Nyet. Bekerja dulu, baru beristirahat dan bersantai, bukan sebaliknya. Demikianlah cerpen yang saya bacakan. Tahukah kalian, semut adalah serangga sosial yang hidup bersama kawanannya. Mereka dipimpin oleh ratu, yaitu semut betina yang bertugas untuk bertelur di dalam hutan. Sarang semut dapat membantu mengeluarkan udara dan memperbaiki struktur tanah serta membantu aerasi tanah atau proses pertukaran udara yang ada di dalam tanah. Demikian cerpen saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.